kita mengkerdilkan akal dan lebih mengedepankan kemudian dogma. Kok bisa kayak gitu? Nah, memang ini ketika kita berbicara dogma, Bang, terus terang begini, di dunia kekristenan itu, Bang, memang dari remaja sudah diajar bagaimana lebih mengedepankan doktrin daripada Alkitab itu sendiri, Bible itu sendiri. Karena dalam pembelajaran itu kita kenal dengan nama katekisasi. Jadi sebelum di CD itu kita itu diajarin doktrin, dicokoki doktrin itu di katekisasi itu. Iya. Ada pengkaderannya memang. Jadi kalau sekarang teman-teman Kristen itu lebih mengutamakan doktrin daripada akal sehat, itu wajar karena memang sudah dikader dari dulu, dari remaja itu. Dan saya merasakan pengkaderan itu waktu masih Kristen dulu, kan begitu. Dikader untuk tidak menggunakan akal gitu ya, Bang ya? Ya kurang lebih seperti itu karena kita harus begini, kita harus lebih mengedepankan dogma-dogma gereja, doktrin daripada akal. Oh. Jadi sulit memang digeser, Bang, sulit. Makanya saya katakan saya terima hidayah itu saya ngujinya 6 tahun karena doktrin itu sudah mendarah daging tuh. Kita menyampaikan Bible demi doktrin, begitu loh. Ini fakta realita, nggak bisa dibantah. Memang begini. Iya. Baru doktrin itu banyak bercerita tentang surat-surat Paulus. Itu. Jadi ketika kita katekisasi dulu, yang lebih dikedepankan itu surat Paulus daripada sabda Yesus. Itu yang terjadi. Jadi sulit, Bang, kalau dikatakan kenapa ya orang Kristen itu begitu mengagungkan Paulus, begitu mengikuti ajarannya. Memang karena waktu remaja dulu yang pembelajaran katekisasi ini sudah dilaksanakan, Bang. Ini tidak bisa, memang sudah mendarah daging. Ketika dari remaja diselipkan itu doktrin tersebut hingga tua, sampai tua ya di mana? Ya, shalom semuanya ya. Ya, shalom. Ya, buat Abang Goto ya yang ngomong tadi. Iya, betul. Ya, kalau dia bilang kekristenan adalah orang-orang yang mengagungkan Paulus, salah besar. Karena kekristenan itu yang diagungkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus karena Dia juru selamat. Dia yang kami sembah, bukan Paulus yang disembah, bukan Paulus yang diagungkan, tetapi Paulus itu mendorong untuk fakta realitanya sekarang. Coba lihat fakta realitanya sekarang. Yang Anda ikuti bukan ajaran Yesus, yang Anda ikuti ajaran Paulus loh. Apa Abang tidak bisa buka pikiran Abang sendiri? Makanya gini, Bang Goto, saya ini meluruskan supaya jangan salah paham. Nanti takutnya teman-teman mengklaim bahwa orang-orang Kristen itu mengagungkan Paulus karena statement saudara Abang tadi katakan bahwa orang-orang Kristen itu yang diagungkan itu Paulus. Padahal orang-orang Kristen itu bukan mengagungkan Paulus, tetapi mengagungkan Yesus, menyembah Yesus, memuji Yesus, memuliakan Yesus, segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Dia. Karena apa? Karena di bawah kolong langit ini semua lidah akan bertakluk, berlutut lutut, menyembah, memuji, memuliakan Yesus. Betul, Anda memuliakan Yesus. Yang masalahnya Anda tidak mengikuti ajaran Yesus. Yang Anda ikuti itu ajaran Paulus dalam Bible kanonik. Itu fakta realita, tidak bisa Anda bantah. Bang Goto, sekarang kalau Anda memuliakan Yesus, apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Coba satu aja contohnya, apa ajaran Yesus yang Anda ikuti? Yang pertama saya dibaptis, satu aja. Itu kalau memang minta satu aja, ya pertama saya dibaptis. Ya, sekarang saya mau nanya, apakah Yesus pernah ajarkan baptisan? Anda tahu nggak sejarah Matius 28 ayat 6 sampai 20? Dia katakan bahwa tergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka menjadi murid Yesus Kristus. Makanya kalau ini, Abang kan tadi minta satu, Bang, entar dulu, jangan ngomong terus, jangan nanti seperti perempuan. Kalau sudah diminta satu, saya jelaskan satu, jangan ngotot lagi untuk dua. Cocok sudah, tapi Anda tahu nggak bahwa ayat Matius 28 16 sampai 20 itu ayat tambahan, dan Anda tahu kapan disisipkan masuk dalam Bible? Anda tahu nggak sejarahnya? Saya bilang sama Anda, tunggu sabar dulu, dulu. Saya bicara sama Anda, mute dulu Anda. Anda mau tahu bahwa Matius 28 sampai ayat 15. Asal menuduh. Ini data. Saya kasih tahu data. Kalau sudah terjawab kemudian menuduh, itu namanya memaksakan.
Bukan memaksakan Bang, ini fakta sejarah bahwa Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu ayat sisipan tambahan sama dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Tidak ada itu sisipan, itu sebuah perintah agung. Di mana-mana gereja itu mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa sejarahnya. itu Kan begitu. itu perkataan Yesus langsung. Coba Anda lihat di situ, kalau misalnya di Alkitab atau misalnya di Alkitab di handphone itu ada tanda merahnya di situ, itu ada perintah agung bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Bang Riki, sedikit Bang Riki. Bang Goto ini seorang mualaf yang paham sejarah. Justru dari dia saya paham tidak sejarah mem- itulah saya menyebabkan dia gini. menjadi seorang mualaf gitu. Bang Sugi, saya tidak mempersalahkan dia mualaf, mau kemana, mau Ya, ke Hindu, coba mau ke Buddha, beri kesempatan mau Bang kemana. Goto supaya mempertanggungjawabkan perkataannya bahwa Matius 28 ayat 19 itu adalah sisipan. Jangan disangkal dulu. Nanti kalau Anda menyangkal silahkan Anda tunjukkan bukti kan gitu. Silakan Bang Goto. Tunjukkan apa Silakan benar Bang Goto, silakan. bahwa Kapan menyangkal, kapan menyisipkan dan siapa orangnya yang Iya, menyisipkan. iya. Silakan. Oke. Anda diam biar dijawab sama Bang Goto. Silakan Bang Goto. Oke, makasih Bang Sugi, makasih. Oke, siap Bang. Ketika Siapa yang sama menyisipkan orangnya siapa dan kapan disisipkan? Oke, silakan jawab. Jadi begini, ketika Anda naik karena dia jangan muter, jangan Sabar dulu, muter. Bang. Gimana saya mau bicara Jangan ini kalau muter. Aduh. Yang pertama adalah siapa yang menyisipkan dan kapan disisipkan, itu jawab. Saya baru mau bilang kepada Anda, mau ceritakan kepada Jangan Anda muter-muter. Kapan tanggalnya menyisipkan? Jangan Kasih kesempatan Bang, kasih kesempatan Bang Riki, kasih kesempatan Bang Riki. Oke, Kasih siap. kesempatan. Bang Sugi, Anda silakan. mute dulu. Oke. Ya, silakan Bang Goto. Langsung aja Bang Goto. Jadi begini, Anda pernah baca enggak buku Hooks orang peraih Nobel? Pernah baca enggak bukunya? History Bible. Pernah baca enggak bukunya? Saya mau nanya kepada Anda. Anda tahu Matius 28 itu sampai ayat 15, 16 20 ditambahkan untuk memperkuat teori Tritunggal, Tritilianus itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Kalau Anda cari sumbernya, Anda cari dimanapun Anda tidak akan dapat. Karena itu baru dimasukkan nanti abad ke-16. Anda tahu enggak, Bible itu sudah 6 kali orang tulis, orang rubah. Dari berbagai sumber diambil. Anda tahu enggak pernah ditulis oleh William Tendley? Anda tahu enggak pernah ditulis oleh Brockford Anthony Hort dan J. Anthony Hort? Pernah enggak? Pernah enggak Anda baca itu? Bang Juma, jadi gini Bang Juma, jadi saya minta tolong, ketika saya mau memperjelaskan dia ini, ketika dia menuduh mengatakan bahwa di ayat 19 itu disisipkan, saya cuman kasih tahu sama dia tanggal berapa dia menyisipkan, siapa namanya yang masih disisipkan, kapan dia disisipkan, itu Saya sudah jelaskan penjelasannya, kepada bukan Anda. muter-muter, siapa yang Saya buku dibaca, muter-muter. mana yang dibaca, itu bukan itu. Anda tahu Bukan enggak? kurang nih. Saya Tunggu cuma sabar itu dulu. Bang Sugi, Saya jelaskan Bang kepada Sugi. Anda. Bang Sugi coba Gimana menjelaskan bisa? dia supaya dia Gimana memperjelaskan Pak argumennya tadi. Gimana, Saya Pak ini Deni? diam, saya mute. Aduh. Ini saya mute sendiri, saya nggak perlu di mute. Saya dengar Silakan. baik-baik ya. Kau tahu enggak siapa orang yang pertama kali merubah Bible dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris? Namanya William Tendley. Tahun 1494 bertepatan dengan lahirnya kesepakatan Tordesillas. Tahu nggak? Pernah baca kau nggak? Tahu nggak kapan Matius 28 ayat 16 sampai 20 disisipkan? Tahu nggak kapan? Tahu nggak? Kau pernah baca nggak teori WH? Brockford Westcott dengan J. Anthony Hort? Tahu nggak? Bible yang kau pegang sekarang ini adalah Bible yang sudah dimanipulasi. Ketiga orang ini bertanggung jawab dengan Matius 28 ayat 16 20 dan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Kau tahu enggak bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8? Apa bedanya dengan Matius 28 16 sampai 20? Mau kau saya kasih judul bukunya? Kau DM saya kasih. Kau baca, kau belajar. Sekarang saya mau tanya, saya mau percaya Anda atau percaya profesor Anda?
Bang Sugi. Kan begitu. Kayaknya dia ini sekolah cuma sampai di pagarnya sekolah saja. Loh, ini Kenapa? sekarang Karena ketika saya menyampaikan, tolong siapa yang menyisipkan, namanya siapa dan kapan Itu disisipkan, tadi saya tanggal sudah jelaskan berapa. sama kau. Itu saja tidak bisa menjawab, kemana-mana muter-muter. Bukan Dan muter-muter, itu itu saya sudah dia jelaskan sekarang sama menuduh kau lagi tadi. bahwa semuanya dipalsukan. Dan siapa yang memalsukannya, siapa namanya, kapan Sekarang saya mereka tanya kau. memalsukan, dan tunjukkan yang aslinya. Tadi Itu saya sudah simple, sebut tiga nama jelaskan tadi. itu. Cuma itu yang minta jelaskan. Oke, saya minta sendiri. Tadi saya sudah sebut Coba. 3 nama. Saya tanya sekarang kau, Matius 28 ayat 16 sampai 20 apakah ada di Kodex Sinaiticus? Matius 28 ayat 16 sampai 20 apakah ada di Vatikanus? Ada pernah belajar enggak? Saya nanya Anda. Pernah belajar enggak Anda? Kalau Anda tidak pernah belajar, tidak usah terlalu banyak bicara. Tadi 3 nama saya sudah sebutkan kepada Anda. Berikut tahunnya. Tahun 1494, tahun 1881. Teori WH. Anda pernah belajar ini enggak? Anda itu hanya menarasikan secara tekstual, tapi Anda tidak paham sejarahnya. Coba Anda cross-check Kodex Sinaiticus. Silakan di cross-check, Bang. Kodex Sinaiticus itu mempunyai 6.500 kesalahan. Nah, silakan Anda cross-check. Dan Anda hubungkan dengan ketiga nama ini. Ayo silakan. Tidak mungkin seorang peraih Nobel, seorang nominator peraih Nobel, seorang Hooke memprotes ini kalau tidak ada dasarnya. Pernah baca enggak bukunya? Kan begitu. Anda menarasikan yang Anda tidak tahu sejarahnya. Atau Anda klik aja di Google, coba cari 1 Yohanes 5:78 itu. Apa ada sumbernya? Tidak ada, Bang. Karena Anda tidak paham sejarah, kan begitu. Saya tadi sebut 3 nama. 3 nama ini paling bertanggung jawab dengan termanipulasinya Bible. Dan Anda tahu, William Tendley, setelah dia merubah, dia memanipulasi Bible, dia dihukum gantung oleh Kaisar Romawi. Setelah dihukum gantung, mayatnya diturunkan lalu dibakar. Anda pernah baca nggak kisah William Tendley? Abang tidak paham sejarah, silakan abang baca. Cari literasinya, kalau perlu saya kasih judul bukunya. Oke, Kan berarti itu begitu. sudah ngomong sudah selesai. Sudah selesai, silakan Anda ngomong. Anda bisa bantah nggak? Sudah selesai. Anda tahu dari mana kalau ayat itu bukan ayat sisipan? Silakan. Sudah selesai ngomong, kalau sudah selesai ngomong mute dulu. Saya ngomong lagi. Kita gantian. Oke, jadi gini ya teman-teman, dari awal dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah pengagungan Paulus, dan saya jelaskan bahwa orang-orang Kristen bukan pengagungan Paulus, bukan memuji Paulus, bukan meninggikan Paulus, dan kemudian yang orang Kristen agungkan, tinggikan, muliakan itu adalah Yesus Kristus. Kemudian dia katakan bahwa perintah mana yang dilakukan oleh Ricky Ricardo ini, yang satu aja saya bilang. Yang pertama adalah baptis, karena Tuhan Yesus Kristus memerintahkan baptislah. Dan kemudian dia katakan bahwa itu bukan perkataan Yesus. Dia pikir lagi, dia tuding lagi itu bukan perkataan Yesus, tetapi itu adalah perkataan atau sisipan dari orang mana seperti itu. Dan kemudian saya minta siapa yang menyisipkannya, kapan dia disisipkan ayat itu, yang dikatakan ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 di kitab Matius pasal yang kelima itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini ditulis oleh Matius dan itu dibenarkan juga di dalam Markus, di dalam Lukas. Ya, karena itu perintah agung. Yesus mendekati mereka dan kepadanya dia berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanda baptisan itu juga dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis dan dia katakan itu ayat sisipan. Makanya ketika beradu argumen di tempat ini, saya sebenarnya sih tidak ini ya.
tidak mau menyalahkan dia, mau mualaf, mau masuk Hindu, Buddha dan sebagainya, saya tidak peduli. Tetapi yang dia tuju ini adalah perintah agung yang dimana dilakukan oleh setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Itu semua dibaptis. Tidak ada orang Kristen tidak dibaptis, sekalipun dia dipercik baptisan. Dan itu dikatakan dia sisipan. Sekarang saya nanya kau, Yohanes itu membaptis Yesus atau membaptis murid-muridnya? Sekarang saya tanya kau, pernah enggak Yohanes membaptis itu murid-muridnya? membaptis Yesus. Yohanes itu punya banyak murid. Saya tanya kau, pernah enggak Yohanes membaptis muridnya? Kau tahu kenapa dia membaptis Yesus? Mau saya jelaskan sejarahnya? Enggak, kita intinya aja. Intinya itu orang Kristen itu adalah dibaptis. Bisa abang bisa nggak mengakui kekurangan saudara? Intinya orang Kristen itu dibaptis, itu intinya. Dan kamu abang mengatakan bahwa orang Kristen itu ketika dibaptis itu adalah ayat sisipan, itu kebohongan besar, itu penyesat. Di mana orang Kristen yang tidak dibaptis, orang-orang Kristen itu pasti dibaptis karena itu sebuah perintah. Saya tanya kau, kapan Kristen mulai dibaptis? Kau tahu, Kristen mulai dibaptis di Konsili Nikea tahun 325. Sebelumnya tidak pernah ada pembaptisan kecuali Yohanes membaptis Yesus. Di mana sejarahnya? Kau tampilkan sejarahnya. Baptisan itu nanti dimulai tahun 325 setelah Konsili Nikea. Bukan dimulai di tahun 325, dimulai dari Yesus Kristus itu dibaptis dan orang-orang banyak berbondong-bondong di Sungai Yordan itu dibaptis. Apa lagi? Dimulai dari konsil apa? Tidak ada dimulai dari konseling macam. Saya jelaskan sejarahnya. Sebelum konsil ini siapa yang dibaptis? Anda tahu siapa yang dibaptis di Sungai Yordan itu? Anda tahu nggak? Pernah baca The Scroll? Ya, kode 326. Pernah baca nggak? Kamu? Yohanes membaptis Yesus. Anda tahu nggak? Karena meneruskan. Karena Yohanes itu pengganti imam besar Iseni, Bapak Maryam. Ngerti kau? Dia membaptis Yesus. Tadi dia mengatakan habis konsili ada baptisan. Sekarang mengakui baru ada Yohanes ada baptisan. Yang mana yang benar? Yohanes pernah membaptis muridnya. Jelas pembaptisan itu di Sungai Yordan itu dimulai banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Yohanes dibaptis, termasuk juga Yesus Kristus sebagai manusia dia dibaptis di Sungai Yordan. Masa habis konsili baru dibaptis? Ini pengajaran sesat. Pantas saja kamu pergi daripada pengajaran Yesus Kristus, nggak ngerti apa-apa. Saya capek ngomong sama Anda. Saya sudah jelaskan sama Anda kenapa Yesus dibaptis. Argumenmu itu tidak akurat, tidak benar. Di mana itu membaca Alkitab bahwa pembaptisan itu dimulai dari konsili? Saya tidak bisa bicara. Mute dulu. Jadi begini, Bible kanonik itu setelah dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia tidak dikonfirmasi sama Yesus dan Paulus. Jadi sudah banyak ayat dirubah di situ, tidak sesuai dengan Dead Sea Scroll. Tidak ada orang dibaptis Yohanes. Sabar dulu, mute dulu. Anda saya bicara. Mute dulu. Sesuai naskah yang tertuang dalam Dead Sea Scroll, tidak ada orang yang dibaptis Yohanes kecuali Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes untuk menggantikan posisinya sebagai imam besar Iseni. Ngerti kau? Yesus itu adalah cucu imam besar Iseni. Bapak Maryam itu imam besar Iseni. Terlalu banyak ayat yang ditambah-tambahkan dalam Bible. 116 ayat yang hilang ditambahkan oleh karangan-karangan manusia. Itu semua fakta realitas. Anda tidak bisa ada buktinya semua. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Anda percaya Bible yang tidak dikonfirmasi kepada Paulus dan Yesus. Banyak sekali contohnya, Bang. Banyak sekali contohnya. Seperti yang terjadi di Konsili Yerusalem tahun 50 itu. Di mana tidak semua makanan dihalalkan. Yang membuat keputusan itu justru Paulus dan Simon Petrus. Kenapa dalam Bible kanonik itu semua makanan dihalalkan? 1 Korintus 6 ayat 12. Tidak mungkin Paulus yang membuat keputusan, Paulus juga yang membatalkannya. Seperti yang terjadi dalam Matius pasal 28 itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu. Coba Anda cari sumbernya dari mana? Coba. Kalau Anda paham naskah-naskah Laut Mati. Silakan.
Anda hanya menarasikan sesuai tekstual saja. Anda percaya Bible Anda yang sudah terjadi manipulasi berkali-kali. Dan saya sudah jelaskan orang-orang yang bertanggung jawab tadi, mulai dari Eusebius. Dia menulis ulang perjanjian baru dari tahun 326 selepas konsili Nikea atas suruhan Konstantin dan ibunya Helena sampai tahun 335. Ditulis ulang lagi oleh Lempendi, ditulis ulang lagi oleh teori WH, oleh Westcott dan Hort itu. Anda tidak pelajari masalahnya. Coba Anda lihat, Anda pelajari Kode Sinaiticus, Kode Vatikanus. Apakah ada Matius 28 ayat 16 sampai ke yang ke-20? Apakah ada dalam Kode Besai? Anda pelajari dulu. Jangan Anda langsung ayat itu ini amanat agung. Memang amanat agung Anda itu perintah Romawi untuk memasukkan ajaran pagan masuk ke dalam Bible Anda. Anda pernah baca enggak peristiwa Diocletianus tahun 284? Pernah baca enggak? Oke, jadi kalau udah ngomong, diam aja dulu. Jadi kita gantian. Nanti kalau aku ngomong, nanti katanya dipotong-potong. Anda mutar-mutar. Jadi kalau habis ngomong itu, Anda habis ngomong itu, sekarang saya nanya gini. Mute dulu sendiri. Saya sendiri bisa mute sendiri. Bisa mute sendiri. Bisa nggak jangan dipotong-potong kalau ngomong? Sekarang pernah belajar sejarah enggak? Pernah belajar delik Milano? Bang Goto, coba kita serahkan ke Bang Zuma, beliau yang punya tema ini, jangan sampai temanya nganggur. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Menarik sekali ya. Setelah saya cermati, Saudara Riki mencoba untuk menyangga apa yang disampaikan oleh Bang Goto. Tapi ada satu hal yang saudara harus pahami, bahwa jangankan Matius 28, kitab Matius ini aja kalau Anda selidiki kemudian kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula kira-kira tahun 130 Masehi, mereka ada di antaranya yang menduga bahwa Matius ini ditulis oleh orang yang hidup di zaman tahun 80-an setelah Yesus wafat. Namun berdasarkan temuan bahwasanya naskah papirus yang ada di Inggris, menurut ceritanya nih, itu menunjukkan bahwa buku Matius ini ditulis di tahun 66. Jadi tidak salah kemudian ketika penulisnya nantinya tidak dikenali oleh Yesus, sehingga berita yang disampaikan baptislah itu tidak ada konfirmasi dengan Yesus. Apalagi kita ini sebagai orang yang terdidik kan, orang yang belajar kan, bagaimana kemudian yang disampaikan tadi saudara Bang Goto di tahun 1959, ada ahli Bible, ada profesor Bible yang kemudian menyatakan bahwa Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Mereka pakar. Bukan kita ini yang hanya belajar sedikit, seperti Robert Fang, profesor ilmu perjanjian baru. Mereka orang ternama, punya nama, punya label kemudian. Mereka ini pemenang hadiah Nobel. Jadi kayak mana ceritanya kita yang hanya berdasarkan iman saja ini percaya yang demikian itu? Itu yang pertama. Kedua, ketika kita pendekatan materi, pendalaman materi maksud saya, di Matius 28 itu kan endingnya ada di nomor 15-nya. Endingnya ada di nomor 15-nya, bahwa cerita yang harus tersiar sampai dengan hari ini itu adalah tentang tentara upahan. Kemudian ada penambahan 16 sampai nomor 20, itu dari mana? Sedangkan materi yang disajikan kemudian oleh narasi penulis yang tidak dikenal mengatakan bahwa berita yang harus tersiar bukan tentang baptis, tapi tentang tentara upahan. Inilah berita yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah orang Israel. Coba Anda baca, dalami itu nomor 15-nya. Berita inilah yang harus tersiar sampai hari ini. Jadi bukan masalah baptisan, itu nggak ada. Betul, itu adalah penambahan dari tulisan orang yang justru memang tidak dikenali, Bu. Yesus tidak mengenal penulis Matius. Nah itu kalau saya. Nah kalau Anda tidak percaya juga sebagai orang Kristen, silakan Anda mencari di Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus, ada tidak tertulis nomor 16 sampai nomor 20. Itu sederhananya. Silakan.
Oke, terima kasih ya buat Bang Juma untuk bernarasi juga seperti itu untuk mengklaim bahwa yang pertama yang ayat yang ke-20 mungkin di pasal yang 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 itulah tentang baptisan itu adalah perintah agung yang dipercayakan, yang diimani juga oleh setiap orang-orang yang percaya bahwa itu adalah perkataan Yesus sendiri supaya setiap orang itu dibaptis dan menjadi murid Yesus Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu adalah sebuah ayat sisipan. Dan saya tidak menyalahkan kalian seandainya kalian itu punya klaim atau punya narasi yang mungkin seolah-olah mengatakan itu bukan ayat yang sebenarnya dan sebagainya. Mungkin itu adalah ayat tambahan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan itu dimulai bukan hanya tentang suratnya, tetapi tentang perilakunya. Sudah dibaptis orang-orang di Sungai Yordan itu banyak berbondong-bondong, disaksikan oleh Matius, disaksikan oleh Markus, yang disaksikan oleh Yohanes. Bahkan Bapak Yohanes Pembaptis pun membaptis, itu benar terjadi. Bukan hanya satu saksi Matius saja yang menulis, tetapi juga dikonfirmasi juga oleh Markus, dikonfirmasi juga oleh Yohanes, dan dibukukan langsung oleh Lukas pada waktu itu. Nah, jadi dan kejadian itu benar karena bukan hanya satu orang, tetapi 3 orang di tempat itu yang menuliskan hal yang sama, bahwa orang yang beriman kepada Yesus harus melalui baptisan, dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Nah, dan kemudian muncullah Bang Juma, misalnya Bang Gito, mengatakan bahwa itu bukan yang sebenarnya, itu adalah sebuah sisipan dan sebagainya. Nah, kalian ini sopo. Nah, sedangkan mereka ini murid-murid Yesus dan Yohanes Pembaptis itu juga itu bersama-sama dengan Yesus pada zaman itu. Nah, dan kalian ini tiba-tiba nongol hidup di tahun berapa mengatakan orang Kristen itu tidak dibaptis. Sampean ini sopo? Oke. Udah selesai. Izin Bang Goto. Sekarang gini, udah gantian toh. Gantian. Kalau cuma curhat kayak begitu, jangan lebay. Jangan lebay. Jangan lebay. Jangan lebay. Gantian kita. Jangan lebay. Jangan lebay. Kepanjangan narasimu tapi kosong. Dengarkan saya. Kamu harus berguru sama Bang Juma. Diam. Ini ada pertanyaan menarik. Ini ada pertanyaan menarik buat kamu dan saya. Oke? Begini cara belajarnya, begini cara belajarnya. Yesus memang dibaptis. Yesus dibaptis dalam tunggu. Yesus dibaptis dalam nama berapa nama? Ini namanya. Kutain dulu. Yesus dibaptis dalam berapa nama? Kutanya dulu kau. Yesus dibaptis dalam berapa nama? Kalau saya tidak bisa mengurangi dan saya juga tidak bisa menambah, oke? Ya sudah, saya tanya, Yesus dibaptis dalam berapa nama? Ntar dulu, Bang Juma, jangan tutup ya. Nggak usah curhat, jawab aja. Yesus dibaptis dalam berapa nama? Ntar dulu. Supaya kamu tahu bahwa konsili Nikia pertama kali baptis buatan gereja yang kamu lakukan itu karangan yang muncul belakangan. Yesus dibaptis dalam berapa nama? Oke, saya jawab itu, tapi diakui nggak bahwa baptisan itu benar? Bahwa itu untuk Yesus itu di Sungai Yordan, sebagai pentahiran. Untuk Yesus, dia dibaptis dalam nama Bapa Tuhannya, tidak di dalam nama Yesus, apalagi embel-embel burung merpati. Sekarang jujur kamu, Yesus dibaptis dalam berapa nama? Tadi Bang Tito mengatakan bahwa orang Kristen tidak dibaptis. Memang orang Kristen ini dibaptis. Dengar. Makanya, saudara, makanya diskusi itu, makanya diskusi itu pakai otak. Makanya diskusi itu pakai otak. Yesus dibaptis. Kami umat Islam membaca Bible. Dengar dulu. Atau saya mute kamu karena kamu nggak ada ilmu. Kumiut. Oke? Kalau Anda masih bicara, kuturunkan. Kadang-kadang tidak mengakui, itu sudah tergantung
dan Makanya Stufit, dengarkan saya Stufit. Yesus dibaptis. kalau sudah Oke. berganda itu Oleh bulan kamu balik turun. kayak seperti anak kecil. Kamu seperti anak turun. kecil. Kamu turun. Sederhana pun. Kau cuma Kadang-kadang tinggal mengakui. dikik aja kok. Mampus. Jadi dengarkan di bawah. Manusia sok can esok pintar yang ilmunya cuma sehelai bulu. Dengarkan saya. Dengarkan. Yesus dibaptis menurut pemberitaan wartawan lepas di Bibelmu. 1. 2. Yesus dibaptis hanya dalam nama Tuhannya. Oke? Setelahnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Catat itu. Satu manusia, satu ekor babi anjing pun tidak pernah Yesus baptis. Catat. Begitu juga Paulus. Paulus hanya membaptis kalau nggak salah 2 orang. Paulus hanya membaptis 2 orang saja. Hanya 2 orang yang dibaptis oleh Paulus. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus dibaptis itu hanya karena mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari Yohanes Pembaptis. Pahami itu dulu. Dia menggantikan Yohanes sebagai imam. Catat. Yang ketiga, orang-orang Kristen ikut-ikutan dibaptis nanti itu di abad keempat, kamfret. Asal kau tahu itu, abad keempat baru ada namanya baptis dalam 3 nama Tuhan. Siapa yang ngajarin? Karisteng ini dibaptis, emang, tapi dalam nama 3 Tuhan sembahan. Yesus dibaptis dalam nama Tuhannya saja, yaitu Sang Elohim. 1 Tuhan saja. Kamu dibaptis dalam 3 Tuhan. Dan yang ajarin sopore. Bang Goton tidak mengatakan Yesus tidak dibaptis, dia pun tahu kok. Yesus dibaptis menurut pengabaran surat kabar Robe. Bahwa Yesus dibaptis di sungai Yordan dan tidak dibaptis dalam 3 nama. Sedangkan Karisteng baptisnya nanti di abad keempat dengan 3 nama Tuhan, sembahan dewa, dewa Bapa, dewa Anak, dewa Merpati. Justru pertanyaan saya, ente sopo rek? Ente sopo? Merubah model baptisnya Yohanes Pembaptis. Nanti kalau kau mau dibaptis, tunggu aja di dalam Matius 3 nomor 11. Nanti kamu dibaptis pakai apa? Pakai api. Nanti tunggu giliranmu dibaptis sama Yesus, dibaptis pakai api. Habis tuh bulu-bulumu dibakar sama Yesus nanti. Juga di dalam Yesaya 66 nomor 16-17, pemakan babi akan dibaptis oleh Tuhan dengan api yang menyala-nyala sampai hangus mutung. Sok cantik, diajarin sok ngeyel, data pun tak dikasih, data satu pun tak dikasih. Orang-orang sudah memberikan data sejarahnya, fakta historinya sudah dikasih, masih ngeyel. Tuh, dari Bang Suma, silakan yang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi ketika Matius 28 ayat 19 20 di mana amanat palsu yang diagungkan kan menurut saya. Kalau memang Yesus pernah memerintahkan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2 Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tidak. Jawab para murid, belum. Bahkan Belum. kami tidak pernah kenal ada Roh Kudus. Loh. Tidak pernah mendengar. Ya, tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Katanya Yesus menyuruh membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok para murid yang sudah percaya kepada Yesus nggak pernah dengar, nggak pernah ngerti, nggak pernah kenal ada Roh Kudus? Ini sudah kejanggalan ini. Itu satu. Yang kedua, dia tadi menanyakan siapa yang merubah. Yang merubah tidak diketahui karena memang Matius itu tidak jelas siapa penulisnya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Matius 9 ayat 9 ketika Yesus melihat Matius yang duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti dia. Nah, ini kan jelas bahwa di situ bukan Matius penulisnya. Karena tidak mungkin Matius menunjuk dirinya dengan kata dia, itu tidak mungkin.
atau menggunakan katanya atau menggunakan kata iya, itu nggak mungkin. Jadi yang merubah siapa tidak diketahui, itu hanya ayat-ayat tambahan seperti yang dikatakan Bang Goto tadi bahwa Bible itu ditulis berulang-ulang. Nah, kita tahu bahwa penulisan yang paling tertua itu bisa kita lihat di dalam Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu ditulis abad keempat. Tulisannya siapa? Ora weruh. Kan begitu. Lanjut Bang Juma.